Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Idwi Fadlillah dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra, dan di sebelah kanan kiri saya rekan tim saya. Diizinkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rustandi dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Perkenalkan, nama saya Rohman dari Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Kami di sini akan menjelaskan makalah tentang pengelolaan sampah menjadi bahan bakar minyak untuk mengikuti kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan di bidang komersialisasi dan teknologi tepat guna. Ya, baik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Di era globalisasi industri 4.0 ini, pemanfaatan teknologi sangat penting untuk memudahkan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat sejalan dengan tingkat kehidupannya. Bahan bakar minyak memegang posisi yang sangat dominan dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Menurunnya produksi minyak mentah kita dan tingginya harga minyak mentah dunia sangat berpengaruh terhadap kemampuan anggaran pembangunan. Selama ini, bahan bakar minyak di Indonesia masih disubsidi oleh negara, sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Untuk mengurangi beban subsidi tersebut, pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan kepada energi bahan bakar minyak dengan mencari dan mengembangkan sumber energi lain yang murah dan mudah didapat. Plastik hingga saat ini masih merupakan bahan yang banyak digunakan oleh kalangan industri maupun rumahan. Penggunaan plastik yang sangat tinggi memunculkan akibat terjadinya penumpukan sampah plastik, dan sampah plastik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan dengan cepat oleh mikroorganisme. Di balik segala kelebihannya, limbah plastik menumbuhkan masalah bagi lingkungan. Kemudian, beberapa masalah yang dijelaskan dan diuraikan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah masalah cara mengubah sampah plastik menjadi BBM ramah lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan sampah plastik secara umum dan mempelajari karakteristik plastik pada umumnya, yakni termoplasma dan termoplastik, titik leleh dan massa jenis, serta sifat kimia BBM. Dalam merumuskan strategi komersialisasi, kami menggunakan strategi augmented reality marketing, di mana kami menambahkan elemen digital yang membuat orang dapat melihat tampilan langsung hanya dengan bantuan kamera. Dengan tujuan membuat orang dapat melihat tampilan dari teknologi yang kami buat, dan para konsumen dapat melihat cara teknologi ini bekerja langkah demi langkah sebelum para konsumen membeli produk kami. Rekomendasi yang sebagai suatu hal yang sangat penting yang dapat dikemukakan pada teknologi ini. Yang pertama, kajian strategi promosi untuk meningkatkan komersialisasi hasil riset perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program atau taktik secara spesifik untuk setiap produk riset, terutama yang berhubungan dengan teknologi. Penyusunan program secara spesifik perlu melibatkan para investor dan masyarakat kalangan industri agar produk riset secara tepat guna ini dapat dibuat secara massal yang secara komersial menguntungkan. Dengan demikian, perlu terciptanya hubungan yang berkesinambungan antara inventor dan investor. Yang ketiga, melibatkan peranan aktif antara inventor, komunikator, dan investor dalam pemasyarakatan teknologi ini tidak dapat dihindari lagi. Oleh karenanya, ketiganya merupakan kata kunci dari keberhasilan komersialisasi hasil teknologi. Yang keempat, promosi hasil teknologi dengan banyak menggunakan alternatif media, baik media massa maupun media nirmasa, akan memberikan peluang efektif yang tinggi, akan tetapi biayanya tinggi juga. Oleh karena itu, perlu pemilihan media yang tepat untuk suatu spesifikasi produk riset. Lanjut kepada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu plastik. Plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang, mulai dari botol minum, TV, kulkas, pipa paralon, plastik laminating, gigi palsu, compact disc, kutek, mobil, mesin, alat militer, hingga pestisida.
Jenis-jenis plastik dapat dilihat dari gambar sebelah sini. Setelah dilihat dari gambar sampah plastik, plastik memiliki banyak kelebihan dibandingkan bahan lainnya. Secara umum, plastik memiliki densitas yang rendah, bersifat isolasi terhadap listrik, mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi, ketahanan suhu terbatas, serta ketahanan bahan kimia yang bervariasi. Ada dua jenis polyetilena, yaitu high density polyethylene, yaitu HDPE, dan low density polyethylene, yaitu LDPE. HDPE banyak digunakan sebagai botol plastik minuman, sedangkan LDPE banyak digunakan untuk kantong plastik. Untuk mengatasinya, para pakar lingkungan dan ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu telah melakukan berbagai penelitian dan tindakan, salah satunya dengan cara mendaur ulang limbah plastik, namun cara ini tidak terlalu efektif. Pengelolaan sampah plastik. Setiap jenis plastik memiliki sistem pengelolaan sendiri. Untuk plastik jenis LDPE, HDPE, PET, PVC, PS, dan PP, ada beberapa tahap yang dilakukan dalam mendaur ulang plastik, yaitu yang pertama, membersihkan plastik dari kontaminan seperti kertas ataupun tipe plastik yang lain. Yang kedua, pipihkan plastik dengan cara menginjaknya atau menggunakan mesin press. Yang ketiga, memasukkan ke dalam mesin perajang plastik. Yang keempat, pilah kembali serpihan plastik untuk membedakan tiap tipe plastik. Media yang digunakan adalah air atau minyak goreng. Yang kelima, plastik yang telah dibedakan tipenya, tenggelam dan mengapung, dipisahkan untuk diproses sesuai dengan tipenya. Yang keenam, setelah diproses pada mesin melting, hasil yang keluar berupa stain, yaitu kemudian dipotong dengan menggunakan mesin pellet dan dihasilkan biji plastik. Sedangkan untuk plastik multilayer diproses dengan pengecoran. Berikut keterangan proses pengolahan plastik jenis multilayer. Yang pertama, cuci plastik multilayer dan bersihkan dari sisa kotoran yang masih melekat. Misalkan untuk saset sampo, bersihkan dari sisa sampo yang masih ada. Yang kedua, keringkan dengan cara dijemur sampai kering. Yang ketiga, setelah kering, bahan bakar multilayer sampai semua kandungan plastik leleh. Setelah kandungan plastik leleh, yang tersisa adalah kandungan aluminium atau logam. Yang keempat, kandungan logam yang tersisa akan dilelehkan dengan menggunakan tungku pemanas dengan temperatur 700 Celcius untuk aluminium, 1500 derajat Celcius untuk besi, dan lebih dari 1500 derajat Celcius untuk baja. Hasil lelehan logam dicetak lalu didinginkan. Pirolisis adalah proses dekomposisi suatu bahan pada suhu tinggi tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Proses dekomposisi pada pirolisis ini juga sering disebut dengan devolatilizasi. Produk utama dari pirolisis yang dapat dihasilkan adalah arang, minyak, dan gas. Arang yang terbentuk dapat digunakan untuk bahan bakar ataupun digunakan sebagai karbon aktif. Sedangkan minyak yang dihasilkan dapat digunakan sebagai zat adiktif atau campuran dalam bahan bakar. Sedangkan gas yang terbentuk dapat dibakar secara langsung. Pengujian karakteristik minyak pirolisis. Yang pertama ada viskositas. Fluida yang mengalir melalui sebuah pipa dapat dipandang terdiri atas lapisan-lapisan tipis zat alir yang bergerak dengan laju berbeda-beda sebagai akibat adanya gaya kohesi maupun adhesi. Viskositas juga bisa diartikan kemampuan suatu zat untuk mengalir pada suatu media tertentu. Cara pengukuran dengan cara viskosimeter Oswald adalah dengan cara membandingkan dua jenis fluida, yaitu aqueous dengan zat cair lainnya masing-masing dengan kekentalan A dan X. Keduanya memiliki volume yang sama dan mengalir melalui pipa yang ukurannya sama. Kedua ada massa jenis. Massa jenis atau
adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Massa jenis rata-rata suatu benda adalah total massa dibagi dengan volumenya. Satuan SI massa jenis adalah kilogram. Massa jenis berfungsi untuk menentukan suatu zat karena setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Baik, penjelasan kali ini saya lanjutkan kepada rekan saya. Di sini saya akan membahas metode penelitian, yang dimana di dalamnya tahapan penelitian. Yang pertama, skema alat pertama, proses pirolisis. Yang pertama, masukkan plastik jenis PET atau LDPE ke dalam drum, kemudian dipanaskan sekitar 400 derajat Celcius. Kedua, waktu dipengaruhi oleh tebal atau tipisnya bahan drum tersebut. Yang ketiga, kondensasi menggunakan es atau bahan alami yang dimasukkan ke alam pipa atau saluran vertikal. Yang keempat, setelah dikondensasi, plastik yang sudah menjadi gas berubah menjadi cair, yaitu bahan BBM yang belum disuling atau masih menyatu. Yang kelima, hasilnya dari bensin 50%, solar 30%, minyak tanah 20%. Bahan plastik yang bagus adalah dari PET, karena menghasilkan BBM dari 1 kg menjadi 1 liter, sedangkan LDPE kantong kresek hanya sekitar 0,5 liter dari 1 kg. Unsur pemisahan bensin, solar, minyak tanah. Faktor yang mempengaruhi: tebal flat drum, faktor jenis plastik, contohnya PET, LDPE, atau kantong kresek. Dan skema alat kedua, menggunakan alat dari tabung gas 12 kg, pipa besi, kondensor 3 buah, selang, wadah hasil pirolisis. Total bahan siap pakai kira-kira 1,5 juta rupiah, belum termasuk biodigester. Memakai prinsip yaitu beras, jenis, dan panjang rantai karbon. Berat jenis paling berat serta rantai karbon paling pendek menjadi minyak tanah, yang tengah menjadi solar, dan yang paling ringan serta rantai karbon paling panjang menjadi bensin. Sehingga dari total 9 kg sampah plastik dan PET dihasilkan 4,5 liter bensin, 2,7 liter solar, dan 1,8 minyak tanah. Dari hasil penelitian skema pertama dan kedua, plastik yang sebelumnya dibagi ke dalam beberapa jenis seperti PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, dan sebagainya, kemudian dipilihlah dari beberapa plastik tersebut yang mudah untuk didaur ulang dan olah kembali, yaitu PET yang biasanya dipakai untuk mengemas botol air, mineral, dan LDPE, kantong kresek. Jenis plastik tersebut cocok untuk dilakukan pirolisis karena mudah untuk meleleh. Hasil dari proses pirolisis yang dilakukan pada PET lebih banyak daripada LDPE, yaitu sebanyak 1 liter, sedangkan LDPE sebanyak 0,5 liter. Adapun warna plastik atau kresek yang lebih baik yaitu plastik yang berwarna bening, karena faktor sablon atau pewarna juga mempengaruhi jumlah bahan bakar yang dihasilkan dari metode pirolisis tersebut. Adapun pirolisis adalah proses dekomposisi suatu bahan pada suhu tinggi tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Produk utama dari pirolisis yang dapat dihasilkan adalah arang, minyak, dan gas. Setelah dilakukan banyak penelitian mengenai pirolisis ini, ternyata masih ada kelemahan. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tersebut, tetapi dengan lebih baik lagi. Persamaan pemanfaatan limbah plastik antara sekunder dan tersier, yaitu sama-sama harus steril atau bersih dari benda asing dan mengalami proses pirolisis. Sedangkan perbedaannya jika sekunder setelah pirolisis mengalami kondensasi, tetapi dalam bentuk padat, sedangkan tersier setelah mengalami kondensasi berubah menjadi cair berupa BBM. Penulis mencoba melakukan pirolisis dengan menggunakan alat yang sederhana, dengan prinsip yang lebih baik daripada sebelumnya. Hasil daripada pirolisis tersebut berupa minyak tanah, solar, dan bensin. Hal tersebut didasarkan pada teori kimia hidrokarbon untuk membuat minyak bumi dengan memisahkan berdasarkan tingkat suhu tertentu. Di sini juga sama, sebelum jadi bahan yang mirip minyak bumi, sama seperti penelitian sebelumnya harus dilakukan pemanasan dengan suhu yang tinggi
juga disertai pendinginan oleh reaktor pendingin. Pemanasan tersebut dilakukan dengan kompor yang terbuat dari biodigester agar terciptanya zero waste. Selain dari sampah organik, juga dari sampah non-organik yang ada di dalam biodigester. Analisis yang diperoleh, yang pertama analisa ekonomi. Harga bensin sekitar 7.000 per liter, sedangkan harga PET per kilogram di pasaran pengepul adalah 2.000 per kilogram. Seperti kita tahu dari hasil percobaan, proses pirolisis dari 1 kg PET menghasilkan 1 liter BBM, 0,5 liter bensin, 0,3 liter solar, dan 0,2 liter minyak tanah. Jadi ada keuntungan atau selisih harga sekitar 5.000 dari harga BBM di pasaran. Dari LDPE kantong kresek dihasilkan sekitar 0,5 liter dari 1 kg sampah LDPE kantong kresek tersebut. Sedangkan harga sampah kantong kresek atau limbah kantong kresek di pengepul sekitar Rp500. Jadi dari percobaan pirolisis tersebut ada selisih 3.000 dibanding harga BBM di pasaran. Jadi masyarakat bisa mengambil manfaatnya sebagai energi alternatif juga sebagai pelaku. Yang kedua, analisis sosial. Perlakuan masyarakat terhadap sampah plastik akan lebih baik dibanding sebelumnya. Selain itu lebih tertib dalam membuang sampah, terutama lebih memanfaatkan daripada sampah itu dibuang. 3. Analisis lingkungan. Sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai di tanah. Oleh karena itu, dengan dimanfaatkannya sampah plastik menjadi bermanfaat lingkungan, juga menjadi lebih bersih dan terjaga dibanding sebelumnya. Di sini juga ada aspek kerjasama secara daring dari kelompok kami. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Setiap anggota memiliki peran yang sama besar dan semuanya bekerja demi tercapainya satu tujuan yang sama. Yang kedua, tanggung jawab perorangan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab pribadi atau perorangan dalam ikatan kerjasama yang memunculkan rasa saling ketergantungan. Yang ketiga, komunikasi antar anggota. Setiap anggota kelompok ini berkomunikasi dengan baik satu sama lain dalam kelompok agar setiap anggota dapat mengerti dan memahami pengaplikasian dari teknologi ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menguraikan beberapa pembahasan yang telah dibahas oleh rekan saya. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut untuk poin pertama. Cara pembuatan bahan bakar ramah lingkungan dengan menggunakan proses pirolisis adalah jenis plastik PET yang biasanya digunakan untuk kemasan air mineral karena mudah untuk dilelehkan, sehingga cocok untuk dilakukan pirolisis. Plastik tersebut dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dipanaskan dengan suhu yang tinggi, sampai proses perekahan tersebut selesai. Uap yang dihasilkan dari proses pirolisis tersebut diembunkan sehingga terbentuk cairan yang mirip seperti bensin. Namun, gas yang dihasilkan dapat ditampung oleh sistem, sehingga gas tersebut dikeluarkan melalui saluran pipa. Dari 1 kg dihasilkan 900 mg bahan bakar atau mendekati 1 liter dengan komposisi 50% bensin, 30% solar, dan 20% minyak tanah. Selanjutnya, poin kedua, plastik jenis PET tersebut setelah dilakukan uji kerja pirolisis menghasilkan zat cair yang mirip dengan bensin. Setelah dilakukan pemisahan berdasarkan ketinggian ataupun jarak tertentu, sehingga suhu yang ada di dalam tiap wadah berbeda, dan berat jenis serta panjang rantai karbon. Pada gambar skema uji kerja pirolisis sebelumnya, 50% bensin yang terbentuk ada pada ketinggian 75 cm, sedangkan solar pada ketinggian 50 cm, dan minyak tanah pada ketinggian 25 cm. Selanjutnya, poin terakhir, poin ketiga, terdapat beberapa analisa dari penelitian tersebut, seperti analisa ekonomi
analisa sosial, dan analisa lingkungan. Hasil dari analisa ekonomi, percobaan pirolisis memiliki keuntungan biaya yang lebih dibandingkan dengan harga BBM di pasaran. Sedangkan analisa sosial dan lingkungan juga sama memiliki keuntungan yang terciptanya lingkungan yang bersih dan terjaga dari energi alternatif tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami dari uraian yang telah dipaparkan dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjadi sebuah acuan dalam pengajuan KBMK tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.